wabarakatuh. Salam olahraga. Berjumpa lagi dengan saya Sadi S. Prayoga. Saya adalah peserta dari PKG PJOK tahun 2024. Saya akan melakukan rencana tidak lanjut mengenai kasbol dan aksesoris budaya daerah. Semakin tidak populernya permainan tradisional yang ada di lingkungan peserta didik, saya sangat prihatin karena tergeser dengan permainan online atau game online. Dan juga saya prihatin tentang kebudayaan daerah yang semakin pudar, terutama pakaian daerah. Pada kesempatan RTL ini, saya akan mengkolaborasi mengenai permainan tradisional dan kebudayaan daerah, terutamanya aksesoris baju daerah. Mari kita tonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, guru olahraga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SD Kerandon Kudus dan guru-guru SD Kerandon Kudus serta staf tata usaha yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara RTL rencana tidak lanjut dari PKG PJOK. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya nanti kita tunggu di akhir kiamat nanti. Untuk rencana RTL tidak lanjut atau rencana tidak lanjut yang saya paparkan yaitu kasbol, tinggalkan gawe, ayo main kasbol. Gawe itu HP G. Next Bu. Untuk latar belakang, SD Kerandon adalah SD negeri yang terletak di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, memiliki peserta didik yang beragam latar belakangnya. SD Kerandon memiliki fasilitas sarana prasarana yang cukup memadai seperti halaman sekolah untuk kegiatan olahraga, kelas yang nyaman, peralatan olahraga, dan peralatan multimedia yang memadai, memiliki guru yang kompeten dalam bidangnya, serta dukungan orang tua yang kuat dan sumber budaya lokal yang kaya. Dalam ini, peserta didik itu banyak yang bermain game, maka saya membuat program yaitu permainan kasbol atau permainan tradisional untuk meningkatkan antusias peserta didik untuk mengikuti permainan kasbol atau permainan daerah. Next Bu. Untuk tujuan program yaitu peserta didik dapat wawasan yang luas, peserta didik mengenal permainan tradisional dan budaya daerah yang sangat kaya dan beragam. Indonesia memiliki banyak budaya yang beragam, misalnya permainan tradisional dan baju daerah seperti itu. Yang kedua, peserta didik lebih mencintai tradisi dan budaya lokal melalui permainan tradisional, modifikasi kastiat kasbol dengan memakai aksesoris baju daerah tertentu dan sekreatif dari ide dan gagasan dari peserta didik. Jadi peserta didik nanti diberi wawasan, diberi ide, dia akan memberi idenya sendiri memakai aksesoris pakaian daerah yang mereka sukai, yang akan mereka pakai pada permainan kasbol. Yang ketiga, peserta didik memiliki kebugaran jasmani yang baik melalui permainan tradisional. Nah, memulai dari permainan tradisional tersebut, dari guru olahraga nanti menilai tentang psikomotorik atau nilai geraknya seperti itu. Next Bu. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, peserta didik dapat menemukan gagasan dan ide kreasi aksesoris baju daerah dengan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Nanti untuk yang guru kelas 6, wali kelas 6 nanti akan menilai kreatifnya anak-anak setelah
setelah diberi wawasan dari budaya tradisional yang ada di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat memadu-madankan kreasi kostum dan gerakan dalam fashion show dengan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Itu untuk yang kelas 6. Kelas 5. Guru kelas 5 nanti menilai fashion show itu dari mungkin keanggunan, untuk yang putri, untuk yang putra nanti kegagahannya, jalannya seperti itu. Untuk yang 3, peserta didik dapat melakukan penerapan gerak dan kontribusi terhadap tim saat pertandingan kasbol. Ini dari tugas dari guru PJOK untuk menilai dari geraknya, penerapan gerak dan kontribusi terhadap tim saat pertandingan kasbol. Next, Bu. Untuk struktur program, yang pertama merupakan kegiatan kokurikuler P5, yaitu kebinekaan. Yang kedua, pembelajaran gerak fase C kelas 5 dan 6 dengan jumlah peserta didik 30 peserta. Akan dibagi menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok atau tim terdiri dari 5 peserta didik. Jadi nanti dibagi setiap kelompoknya, setiap timnya itu ada 5 orang atau peserta didik. Yang kedua, pertandingan kasbol dengan sistem gugur. Penilaiannya yaitu psikomotorik. Itu tugas guru olahraga. Untuk fashion show dan aksesoris baju daerah akan dinilai dari keindahan gerak dan kreasi hasil karyanya. Next, Bu. Mitra dalam komunitas belajar. 1. Pelaksanaan kegiatan kokurikuler akan diadakan pada peringatan Hari PGRI November di SD Kerandon. Nanti kita sebelum hari PGRI pada bulan November. Yang kedua, pelaksanaan akan dilaksanakan dalam 1 hari dengan persiapan selama 2 minggu dalam penyelesaian karya kreasi aksesoris pakaian adat daerah dan sosialisasi peraturan pertandingan kasbol dan fashion show. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan akan berkolaborasi, yaitu guru PJOK itu permainan kasbol atau kasti dengan pemukul botol. Untuk guru SBDP itu kreasi aksesoris baju daerah. Jadi misalkan dia memakai topi daerah dengan kreasinya sendiri dengan bahan terserah, mau dari kertas, mau dari plastik, itu bebas. Dan guru IPAS itu pembimbing dalam eksplorasi budaya daerah. Jadi nanti juga guru kelas akan memberikan wawasan lagi ke peserta didik bahwa budaya Indonesia itu banyak sekali, terutama baju daerah. Misalkan dari Padang, dari Jawa, dari Irian Jaya juga boleh. Next. Kapasitas yang dimiliki sekolah atau aset based thinking. Aset manusia yaitu kepala sekolah sebagai pembimbing dan memberi wewenang dalam pemberian izin. Koordinator kegiatan sebagai penanggung jawab kegiatan, yaitu saya sendiri. Anggota adalah semua guru dan staf yang membantu jalannya kegiatan. Di sini saya punya catatan, walaupun tidak disampaikan di situ. Itu Bu Yuli sebagai guru PAI menyampaikan teks dan doa. Jadi merancang dari teks doa yang akan dilaksanakan pada hari PGRI. Yang kedua, Bu Ita membuat pamflet untuk di sosmed, untuk diumumkan serta dokumentasi saat pelaksanaan. Untuk yang ketiga, Bu Nurma sebagai MC dan protokol. Nanti tugasnya jadi MC dan pemanggil atlet atau nanti pemanggil anak saat fashion show. Untuk Ibu Lukis dan Bu Tri Alfa itu menyiapkan konsumsi. Yang kelima, Ibu Siti menyiapkan hadiah lomba. Nanti hadiahnya itu ada 3 lomba, yaitu lomba kasbol, lomba kreasi, aksesoris, dan yang terakhir yaitu fashion show. Yang keenam, Bu Lastri membuat surat pemberitahuan kepada wali murid atau komite sekolah bahwa ada kegiatan PGRI dengan kegiatan kasbol, terus fashion show, dan kreasi anak. Untuk aset fisik yaitu jaringan internet, nanti ibu guru wali kelas akan melihatkan, oh ini budaya Indonesia itu beragam. Nanti dia akan memilih sendiri kreasinya. Jadi ibu guru untuk fasilitator saja. Laptop dan HP itu sebagai penunjang ya. Nanti kan bisa dilihatkan di proyektor juga. Untuk mencari informasi dan aplikasi
Pemanfaatan halaman sekolah dan alat olahraga untuk kegiatan lomba itu sudah jelas. Sound system untuk pemutar lagu, fashion show, dan MC. Nanti diputarkan musik saat ada fashion show. Yang terakhir, ruang kelas untuk persiapan acara. Jadi sebelum ada fashion show kita ada persiapan dulu sebelum ke halaman sekolah. Aset finansial itu pendanaan BOS. Yang aset lingkungan sekolah dengan halaman sekitar pepohonan yang rindang membuat teduh acara. Jadi agak kondusif karena kita mempunyai halaman yang teduh dan banyak pepohonan. Next. Rencana evaluasi. Yang pertama, melakukan observasi dan memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Jadi dalam nanti proses pembelajaran kita bisa memberikan umpan balik yang baik. Misalkan gerakanmu sudah baik dalam melakukan fashion show, atau pas kita membuat kreasi dari aksesoris baju daerah, kreasimu sudah bagus, sudah bisa digunakan nanti, seperti itu. Untuk yang kedua, menilai hasil kreasi dari fashion show, kasbol, dan aksesoris dari budaya. Yang pertama yaitu keterampilan motorik, itu jelas pada kasbol. Kreativitas itu pasti di dalam kreasi dari aksesoris baju daerah. Ada kerjasama juga. Di situ juga ada satu tim untuk saling membuat kreasi juga yang sama, dan pemahaman budaya. Jadi dalam Indonesia itu banyak sekali keanekaragaman budaya. Yang ketiga, mengumumkan umpan balik dari siswa dan guru untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program. Jadi setelah program itu berjalan, kita melakukan evaluasi dengan merefleksi dari kegiatan kita masing-masing. Misalkan dari guru SPDP itu bisa merefleksi dari hasil kreasi anak, yang dari fashion show juga bisa kita nilai, dan yang dari olahraga kita bisa merefleksikan bagaimana gerakannya, bagaimana kerjasama dalam tim, seperti itu. Yang keempat itu melakukan refleksi bersama untuk memperbaiki program di masa depan. Jadi itu memang perlu sekali, karena nanti bisa mengevaluasi ke depannya agar kegiatan kita semakin bagus dan semakin sempurna. Untuk pengumpulan data, yang pertama wawancara dengan siswa dan guru. Yang kedua, survei untuk mengumpulkan pendapat dan saran itu bisa kita lakukan melalui internet, melalui survei online. Yang ketiga, yaitu refleksi tertulis dari siswa tentang pengalaman mereka. Kita bisa membuat emoticon dalam LKPD, apakah pembelajaran atau kegiatan pada acara itu menyenangkan, atau biasa saja, atau membosankan, seperti itu. Next. Kemungkinan tantangan ini kemungkinan yang terjadi karena kita ada di musim penghujan. Itu antusias peserta didik kurang saat mengikuti serangkaian acara dari persiapan, pembuatan, dan perlombaan. Ini perlu diantisipasi karena kemungkinan kalau anak pondok itu nanti bahan untuk membuat hasil karyanya itu kurang maksimal. Nanti bisa wali kelas bisa memberikan bahan yang mudah didapat dan mudah dibuat. Untuk keterbatasan waktu persiapan dikarenakan jadwal dari hari efektif dalam Kaldik sudah padat. Itu keterbatasan kita. Tapi kita nanti diusahakan sebelum hari PGRI yang ke-79. Nah, ini masalah cuaca yang tidak menentu, disehati dengan kegiatan di dalam ruangan atau ruang aula. Karena memang kasbol itu saya buat lebih mudah, lapangan pun kecil, jadi bisa dimainkan di dalam ruangan. Dukungan dari wali murid dalam mempersiapkan bahan kreasi aksesoris di HUT PGRI. Nah, itu yang dari tadi saya bicarakan, bahwa anak dari pondok itu mungkin bahan tidak bisa menyiapkan secara maksimal. Next. Nah, sekian pemaparan rencana program proyek yang akan kita lakukan pada HUT PGRI yang ke-79. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan dari ibu untuk, ya, monggo ibu. Terima kasih Pak Sandi. Mohon maaf saya tidak
bisa mengikuti dari awal. Ya, ada apa? Tadi ujuk-ujuk ada kegiatan yang mendadak. Oke. Tapi alhamdulillah di akhir apa yang disampaikan Pak Sandi, saya bisa, insya Allah saya bisa menerima. Iya. Begini Pak Sandi, pada intinya apa yang jenengan sampaikan, jangan paparkan pagi hari ini. Pada intinya sebagai penanggung jawab, karena itu memang program guru PJOK penggantinya guru penggerak ya, kalau PJOK ini kan pengganti, kalau PJOK ada sendiri, guru penggerak sendiri. Pada dasarnya saya sebagai penanggung jawab siap mendukung. Ya, siap mendukung. Dan di tanggal 25 November nanti kita kan memang sudah merencanakan menerapkan selain HPTPGRI, kami nanti memprogramkan untuk makan bergizi untuk anak-anak semua. Bahkan kemarin sudah kita sepakati. Nah, kalau Pak Sandi nanti akan mengadakan lomba, ada lomba pembuatan aksesoris, kemudian kasbol, kemudian fashion show. Itu kalau bisa, itu sebelum tanggal 25. Oh, berarti sebelum tanggal 25 gitu. Kecuali yang makan bergizi. Oh iya. Kalau makan bergizi memang pada saat tanggal 25 November. Kalau jenengan mengadakan lomba, sebenarnya kalau bisa itu sebelumnya. Jadi nanti pada waktu tanggal 25 November panjenengan tinggal mengumumkannya anak-anak yang apa ini sebagai juaranya. Jadi selain nanti HUTPGR itu diumumkan pemenangnya, kemudian apa ini kita lanjutkan makan bergizi. Ya. Terima kasih atas saran dan kritiknya. Nanti saya pertimbangkan kembali. Kita nanti persiapan terakhir, checking terakhir untuk kegiatan ini. Berarti nanti kegiatan yang kasbol atau fashion show dan kreasi nanti sebelum tanggal 25, karena tanggal 25 itu ada acara makan gizi seimbang. Seperti itu, Bu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktu pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali sudah datang dalam acara KBS Komunitas Belajar Sekolah. Mungkin dari saya sekian, mungkin ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.